Selamat pagi semuanya. Makan sate belinya gope. Pakai kentang, lauknya tape. Halo semua teman-teman yang kece. Selamat datang di Vkom UP. Izinkan kami memperkenalkan diri untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Saya Dimas Aryalasa, bisa dipanggil Dimas, dan partner saya Rafika Puspitasari atau bisa dipanggil Vika. Nah, sebelum kita memulai acara, saya minta untuk teman-teman yang ada di rumah, posisi duduknya dengan tegap, karena kita akan menyanyikan lagu wajib kebangsaan kita, Indonesia Raya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya. Dengan ini kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru pada acara perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Batch 2020 dengan tema Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kontributif. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita mau jargon dulu, Dimas. Kalian masih ingat kan jargon Universitas Pancasila? Iya, jadi ada gerakannya kan ya, Dimas ya? Kita siapin dulu tangannya. Kalau dibilang satu biru, jawabnya biru Pancasila. Oke, sekali lagi ya. Satu biru, biru Pancasila. Oke, udah kompak semua nih kayaknya. Nah, selain itu, PKKMB Vkom UP 2020 juga punya jargon tersendiri nih. Wah, iya benar banget nih. Terus ada gerakannya juga. Benar. Apa tuh Kak jargonnya? Kalau saya bilang connecting next, jawabnya Vkom UP forever. Nah, mending kita cobain bareng-bareng nih. Oke, iya kita cobain bareng-bareng ya. Bisa ya? Coba duduknya dibenerin dulu. Tangannya disiapin. Disiapin, direlaksin. Kita sama-sama mau gerak ya. Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Connecting next, Vkom UP forever. Sekali lagi kali ya Kak ya. Benar. Kemudian yang semangat saya. Benar. Oke, sekali lagi ya. Connecting next, Vkom UP forever. Oke. Sepertinya udah semangat. Benar ya Kak, jargonnya udah kece banget nih. Udah pas banget sama Vkom yang selalu terkoneksi. Iya. Terus aku juga menginfoin Dimas, kalau acara PKKMB Vkom ini seluruhnya itu diproduksi oleh Laboratorium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Jadi semua mahasiswa dan stafnya itu secara langsung terlibat. Benar banget, terlibat dalam semua proses produksi. Iya, makanya buat kalian yang ada di rumah gak nyesel lah masuk Vkom. Benar banget. Langsung aja kan masuk ke acara selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ya perkenalan fakultas dan sivitas akademika Vkom UP. Karena ada istilahnya nih.
tak kenal maka tak sayang. Ketika kita baru masuk ke lingkungan baru, kita harus kenalan dulu. Oke, untuk itu saya persilahkan Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan para jajarannya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Karena ilmu komunikasi itu ide utamanya adalah kreatif dan inovatif, sehingga judul kita juga ada di adaptif, produktif, inovatif, dan kontributif. Saya mewakili komunikasi Pancasila sehingga warnanya adalah orange. Mas Umar mewakili Pancasila yang tagline colornya adalah biru. Mas Rosid menggunakan batik karena saya berharap beliau memberikan informasi tentang akademik. Dan jangan lupa ciri khas kita itu Indonesia. Jadi jangan ngikut-ngikut orang luar, Indonesianya harus muncul. Gitu ya. Berikutnya Mas Helpris, kotak-kotak. Ada mewakili stakeholder relations. Jadi komunikasi itu banyak banget pemangku kepentingannya. Kalau udah private biasanya ada pebisnis, industri, wirausaha, kemudian pemerintah, institusi pendidikan, dan sebagainya. Inilah kita sengaja menggunakan beragam baju yang mewakili komunikasi. Komunikasi itu adalah perekat, jadi cemilan-cemilan itu enak kalau ada perekatnya. Makan kopi enak pakai pisang goreng misalnya. Nah, itulah komunikasi. Jadi selamat datang dan semoga teman-teman bisa menikmati kehidupan kampus sebagai mahasiswa Vkom UP. Selamat datang, satu biru, biru Pancasila. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit, bagian kepegawaian. Halo, saya Bila, Sekretaris Bidang 1. Hai, saya Yunus Pramono, Bidang Satuan Jaminan Mutu. Halo, saya Bung Rey, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki, saya Rizal, saya Budi, saya Nek. Kami dari akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Riri dari bagian akademik. Selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo, saya Nisa. Halo, saya Adit. Kami Pustakawan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Haikal, bagian keuangan. Halo, saya Tata, bagian keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin. Saya Ali, bagian umum. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Bye. Halo, saya Muhammad Rosid, dosen komunikasi politik. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo, saya Natalia Perdani, dosen komunikasi lintas budaya. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo, saya Fitria Angelika, dosen pengantar sosiologi. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hai, saya Martriana, ngajar perilaku konsumen dan proyek exchange. Selamat datang di Vkom UP. Halo, saya Tribuana Tunggadewi. Saya dosen komunikasi massa. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hai semuanya, saya Cici Eka Iswayuni Tias. Saya dosen metodologi penelitian kualitatif. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo, saya Diana. Saya dosen teknik lobi dan negosiasi. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hai, saya Aperlianti Pratiwi, dosen komunikasi visual. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.
Adik-adik mahasiswa baru, selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Saya, Mas Alfa, mengajar mata kuliah copywriting dan produksi konten digital. Sampai ketemu ya, masih lama sih, bye. Halo, saya Sofia Primalisanti Devi, dosen Psikologi Komunikasi. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Dharma Putra, dosen pengantar jurnalistik. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nanti selama Anda berinteraksi di Vkom UP 4 tahun ke depan, Anda akan bertemu dengan yang namanya Mas Nurdin, nah, kemudian Mas Rizal, kemudian Mbak Neng, kemudian Mbak Riri, kemudian para dosen yang tadi sudah berkenalan dengan Anda masing-masing. Nah, hari ini kita juga mau menginformasikan bahwa meskipun kondisi kita online, pelayanan akademik Vkom UP akan tetap terbuka dengan perjanjian. Jadi kalau teman-teman ada orang tuanya yang ingin mendapatkan informasi nggak puas dengan online, silahkan datang, telepon dulu, supaya nanti kita bisa memberikan pelayanan sesuai yang Anda harapkan. Dan pelayanan kita konsisten, setiap hari ada teman-teman yang melayani seluruh orang tua ataupun mahasiswa, dan ini akan terus kita lakukan sampai akhir dari semester, yang kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi banyak hal, dan ini nanti ada bidang-bidangnya, bukan cuma akademik ya, jadi ada bayaran, kemudian ada mahasiswanya mesti ngapain, kemudian kegiatan mahasiswa apa aja selama melakukan kuliah online. Itu ada tambahan lagi? Ya, di komunikasi saya pikir nanti banyak ketemu ragam mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu nanti selain belajar keilmuan, komunikasi, tapi juga ikatan emosional tetap dijaga. Begitu. Itu tambahan dari saya, Bung Dekan. Terima kasih Bu Dekan. Buat adik-adik semua mahasiswa baru, kami ucapkan kembali lagi selamat datang ya, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang alhamdulillah Fakultas Ilmu Komunikasi ini berdiri kurang lebih pas 13 tahun ya. April kemarin 13 tahun, 2007, saat ini 2020 13 tahun, dan alhamdulillah Fakultas Komunikasi sudah terakreditasi A. Ya, jadi secara bertahap pada 2016 akreditasi Fakultas Komunikasi A, kemudian di universitas juga tahun 2019 terakreditasi A. Sehingga ketika adik-adik semua lulus dari Fakultas Komunikasi, tentunya ini menjadi modal untuk masuk ke dunia kerja. Halo, selamat siang. Berorganisasi, mendapatkan beasiswa, nanti ada sebagainya. Juga kalau nanti mendapatkan atau mencari informasi saja, atau nanti akan diinformasikan terkait dengan beasiswa. Besok ada yang akan mendapatkan beasiswa, jadi teman-teman bisa lihat apa itu namanya informasi dan terkait dan saya. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 atas pemaparannya. Wah, gimana Dimas menurut kamu? Ya benar, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan dan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 itu benar banget. Ilmu komunikasi itu sangat luas
dan prospek kerjanya ke depan juga tentunya akan sangat luas, dan ditambah akreditasi Fikom UP yang sudah A dan Universitas Pancasila juga sudah A. Iya. Lalu informasi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi juga bermanfaat bagi para teman-teman nantinya yang menjalani selama 4 tahun perkuliahan di Fikom UP. Jadi mengenal, kalau mau ke kurikulum ada masalah jadwal atau akademik, itu bisa ke bidang 1. Kalau masalah pembayaran itu bisa ke bidang 2, dan kalau urusan kemahasiswaan itu bisa ke bidang 3. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa nanti bakal terus berinteraksi sama dosen-dosen di sini. Betul sekali Dimas. Acara selanjutnya ada apa? Acara selanjutnya adalah akan ada persembahan lagu oleh Mbak April Yanti Pratiwi sebagai salah satu dosen Fikom UP yang akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi dipersilahkan Mbak April. Wah, ini dosen kita idola ya. Iya benar, ini salah satu idola dosen kita. Mempunyai suara yang merdu sekali. Benar banget. Gitu. Oke, untuk Mbak April. Udah masuk. Halo Mbak April. Hai. Mbak April, selamat siang. Selamat siang. Oke Mbak, ini hari ini mau nyanyi lagu apa nih Mbak? Hari ini mau nyanyi 2 lagu, tapi boleh 2 lagu nggak, pimpinan? Maunya sih 1 album, tapi kayaknya nggak cukup ya Mbak Sofi ya. Jadi 2 lagu aja. Yang pertama ini mau nyanyi lagu Sempurna. Wow, oke. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita wajib untuk mendekati sempurna itu. Cira, bukan Mama Debeh ini ya. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu nih Mas. Baik. Oke, dipersilakan untuk nyanyi Mbak April. Ya, terima kasih. Semuanya di sini ikut, yang di rumah apa kabar? Saya mau nyapa dulu ya, boleh ya? Ya, untuk yang di rumah, adik-adik maba, selamat datang di Fikom, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kita ikut nyanyi bersama ya, ini lagunya nggak terlalu lama-lama banget ya. Pimpinan juga pasti pada tahu, nanti nyanyi dan melambaikan tangan ke kamera ya. Baik, semuanya ikut nyanyi ya. Musik. Ya, lagunya agak spesial karena saya sisipkan bahasa lain ya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. 我只想把你好好看清楚，从来不再遗憾，坎坷磨了土。如果你在左右，幸福为了路，为你的你是全部。boleh tepuk tangannya. 完整的对弈模糊，让未来的地图完成我们的幸福。爱就是完美的礼物。semua sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku,我只想把你好好看清楚，承诺不再遗憾，坎坷磨了土。如果你在左右，幸福为了路，唯一的你是全部。想过的回忆模糊，让
就是完美的礼物，唯一对你是全部。像过的退役模糊，让未来的地图完成我们的幸福，爱就是完美的礼物。Sempurna, sempurna. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Sempurna. Mari Terima kita kasih. beri tepuk tangan. Wah, keren sekali. Cici, Mbak April. Mbak April, sebelum mumpung ada Ibu Dekan dan para wakil dekan, Ya. kita ngobrol-ngobrol sebentar Iya, ya. kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Kayaknya kita agak majuan nih biar lebih dekat. Boleh. Berjarak. Mau maju, Oke, boleh. oke, Kita yuk, berjarak kita ya. maju lagi, yuk. Yuk, Mbak April, dapat inspirasi dari mana nih? Nyanyiin lagu Sempurna dengan 2 bahasa. Gimana? Dapat inspirasi dari mana menyanyikan lagu Sempurna dengan 2 bahasa? Kenapa sih milih lagu Sempurna itu, Mbak? Jadi sebetulnya kalau ini ceritanya panjang ya, tapi karena durasi, jadi saya itu biasanya ngajar bahasa Mandarin sebelum ngajar di Vkom UP. Saya pernah ngajar di Palembang, ngajar bahasa Mandarin. Kebetulan basic saya memang bahasa Mandarin. Kemudian selalu diminta nyanyi kalau di Vkom. Dari Palembang juga, saya aslinya dari Palembang. Di sana juga saya biasa penyanyi fakultas juga. Di sini juga begitu. Ternyata saya emang udah lama ya. Tidak salah memilih saya Bu Dekan ya. Memiliki bakat. Iya. Jadi setiap saya nyanyi tuh karena saya audiensnya itu bukan dari berbahasa Mandarin, jadi saya selalu nyanyi bahasa Indonesia. Kemudian suatu ketika Mbak Risma ya, kolega saya, salah satu dosen di Vkom UP juga, salah satu dosen tetap, Mbak Risma itu bilang gini, "Pil, sekali-kali nyanyi dong lagu bahasa Mandarin," kayak gitu. Jadi akhirnya saya ya udahlah, kebetulan ada lagu, jadi lagu Sempurna ini memang lagunya Andra and the Backbone, kemudian dinyanyikan ulang sama salah satu penyanyi dari Singapura namanya Nicholas Theo ya. Nah kemudian ya lagunya berbahasa Mandarin. Tadi saya cuma ngambil refnya doang ya, sebelum ref dan refnya. Tapi si Nicholas Theo itu dia tidak mengganti kata sempurnanya itu. Karena sempurna itu kalau bahasa Mandarinnya Wan Mei, susah kan, Wan Mei gitu, nggak cocok kan. Jadi sempurna gitu aja. Jadi di lagu Mandarinnya itu sempurnanya tetap tidak diganti. Oh gitu. Berterima lagi untuk Mbak April. Tapi biasanya kalau di kelas saya, Vika pernah ya? Iya, kelas pernah. saya. Suka saya ini ya, sentil-sentil bahasa Mandarin sedikit ya. Kalau nilai itu biasanya tulisannya Mandarin. Betul ya. Biar itu saya biar tidak lupa ya dengan bahasa Mandarin. Boleh Bapak Ibu kalau anaknya ada PR bahasa Mandarin ya. Biasanya Mbak Diana tuh ya, Mbak Diana dosen Vkom, "Bapak tolong dong." Oh ya, saya kerjain gitu. Dan gratis. Lagi-lagi saya baik. Oke Mbak April, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak, sekali lagi. Persembahan Sekali lagi untuk Mbak April. Wah, setelah Mbak April, kita mau tanya lagi ke... Nah iya nih, kita mau tanya-tanya dekan dan wakil dekan kita nih. Iya. Boleh diceritain lagi nggak? Apa profil-profil para... Yang tadi video-video yang diputar tadi tuh tentang apa sih Mas? Iya, terus terinspirasi yang seperti apa gitu. Iya, boleh sharing juga. Atau yang ngedit gitu kan? Iya benar. Proses pembuatannya berapa lama? Benar. Boleh di sharing profil-profil dari masing-masing dekan?
Karena kalau kita lihat di sini profil pendidikannya juga wah keren-keren banget ya. Keren-keren ya. banget ya. Mas Umar atau Mas Rasul? Baik, terima kasih. Jadi tadi ada profil dari dosen dan staf ya. Memang itu sengaja ditampilkan supaya mahasiswa baru semester 1 itu mengetahui siapa dosennya, kemudian tenaga kependidikan, sampai staf akademik, kemudian staf mahasiswaan, itu semuanya harus mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu penting sekali. Begitu. Jadi itu pembuatannya singkat sebetulnya. Ya, singkat. Jadi cuma 1 hari 2 hari ya, kita kumpulkan dosen, kemudian mereka ngirim video, baru kemudian diedit tim Lab TV. Nah, Vkom punya Lab TV, ya di situ bisa memproduksi banyak karya, termasuk film, ya dokumenter, kemudian karya-karya yang lain yang bisa mendukung perkuliahan mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu. Nah, kalau saya di bidang 1 itu ya membahas persoalan akademik perkuliahan. Nanti calon mahasiswa saya tegaskan bahwa Anda semua sudah tepat memilih jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Nah, kita ini masuk 10 besar ya di DKI Jakarta, Jabodetabek 10 besar. Jadi ini luar biasa. Ada ratusan kampus yang memiliki jurusan ilmu komunikasi. Nah, komunikasi Universitas Pancasila masuk 10 besar. Nah, ini menjadi bagian prestasi dan tadi dikatakan Bu Dekan bahwa kita juga terakreditasi A sejak 2016 sampai 2024. Lama ya. Nah, kemarin akan diperpanjang kembali. Ya. Ini bagian dari prestasi baru, itu juga dilibatkan dalam penelitian dosen, pengabdian masyarakat, ya. Kemudian mata kuliah itu berbasis proyek, ada Kepulauan Seribu, kemudian juga membangun desa, ada mata kuliah KKN dan sebagainya. Nanti di sesi berikutnya kita akan jelaskan secara lebih jelas lagi, karena waktu ya, begitu. Nah, paling tidak masa baru saya yakin kok teman-teman mahasiswa di rumah itu sudah penasaran banget, pengen ke kampus, ya, penasaran banget ke kampus. Tapi ya karena memang protokol kesehatan, kuliah harus di rumah dan kemudian juga kita di sini juga terbatas dan sangat ketat sekali di kampus, sehingga meskipun kita jaraknya tidak dekat, tetapi di hati sangat dekat, begitu. Saya pikir demikian dari saya. Mungkin Pak Umar. Teman-teman mahasiswa baru, saya kenalin lagi ya. Mas Rosid ini S1-nya komunikasi politik, S2-nya juga komunikasi politik. Makanya dia mengampu mata kuliah komunikasi politik. Kemudian Mas Umar ini S1-nya komunikasi dan S2-nya komunikasi di Malaysia. Jadi kalau ada yang berminat nanti S2-nya ke Malaysia bisa ngobrol sama Mas Umar. Bidangnya komunikasi. Kemudian Mas Haipris itu bidangnya komunikasi S1 dan juga komunikasi S2 di UI. Jadi sekarang dia sedang mendalami bisnis yang kekinian, yang semua orang sekarang lagi mengarah ke sana. Jadi yang mau wirausaha silakan ngobrol dengan Mas Haipris. Kemudian untuk dosen-dosen yang lain kami memiliki Profesor Mas Hadi Said. Beliau bidangnya di bahasa Inggris, S1-nya di Universitas Negeri Makassar, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Malang, dan S3-nya juga di Universitas Negeri Malang. Selain itu kita juga ada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Vkom UP, yaitu ketuanya Mas Riza. Nah ini dia. Mas Riza Dharma Putra, beliau dari Universitas Hasanuddin, S1 dan S2-nya bidangnya ilmu komunikasi.
Kemudian ada juga Pak Rektor, itu dia Ketua Bidang Kerjasama Vkom UP. Nah, beliau S1-nya dari Unpad dan S2 S3-nya dari UI. Jadi kenapa saya harus menyampaikan ini kepada teman-teman mahasiswa baru? Jadi teman-teman bisa lihat latar belakang dosen kita itu rame banget ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Anda berada dari Bogor, dari Bandung gitu ya, kalau rumah Anda di Bogor, di Bandung, di Jakarta, di Makassar, di Medan, itu nggak apa-apa karena dosennya juga dari mana-mana gitu ya. Ngomongnya pakai bahasa Anda sendiri yang saya nggak tahu juga nggak apa-apa, boleh. Kalau mau pakai bahasa Cina ada Mbak April, kalau Anda ada di Cina. Oke, berikutnya saya kenalkan lagi ada Mbak Ririt, beliau adalah S1 S2-nya dari Universitas Gajah Mada, dari S2 S3-nya dari Universitas Gajah Mada Jogja. Kemudian S1-nya dari Universitas Muhammadiyah, beliau sangat antusias untuk bidang-bidang fotografi, jurnalistik, dan video, beliau sangat antusias. Berikutnya ada juga Mbak Risma, ini beliau S1 dan S2, dan bidangnya dia adalah PR. Jadi teman-teman kalau yang mau mendalami PR silahkan ngobrol dengan Mbak Risma. Berikutnya ada Mas Doni yang ngurusin jurnal kita. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk bisa menulis jurnal, nanti kerjasama dengan Mas Doni. Mas Doni ini sekarang lagi dapat beasiswa di Hungaria. Jadi nanti kita seperti biasa lah, kita online-onlinean aja. S1 S2-nya di bidang komunikasi politik dan S2-nya di UI, S1-nya di UIN Jakarta. Kemudian siapa lagi yang harus kita kenalkan ya? Pak Jufri, Mbak Dia Febrina. Mbak Dia Febrina ini S2-nya dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan S1-nya Universitas Indonesia. Beliau sangat antusias untuk metodologi kuantitatif. Jadi teman-teman jangan merasa susah kalau sudah ketemu metodologi kuantitatif, ada Mbak Dia di sana. Oke. Berikutnya ada, nah ini namanya sih Faridian Ansari ya, tapi nama kerennya dan nama populernya adalah Mas Alfa. Tadi Anda lihat kan Mas Alfa yang perkenalan, nah beliau adalah orang yang sangat antusias di bidang komunikasi olahraga atau sport communication. Beliau mendapatkan banyak kepercayaan dari FIFA, jadi kalau Anda yang senang bola, nah ngobrolnya sama Mas Alfa nih, banyak proyeknya tentang bola yang dari FIFA. Beliau S2-nya dari UGM, komunikasi UGM. Berikutnya Mbak Gati, nah ini adalah dosen kita yang sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi kalau ketemu Mbak Gati, nanti kalau Anda disapa, "Hai guys," ya itu adalah Mbak Gati. Itu ciri khasnya Mbak Gati. S1 S2-nya dari UI, bidangnya komunikasi. Berikutnya Pak Gede. Pak Gede ini jurnalis yang kemudian kita minta untuk menjadi dosen. Beliau sekarang lagi mengikuti program doktor S3 komunikasi juga. Moga-moga selesai akhir tahun ini. Bidangnya komunikasi dan otomatis beliau mengajar bidang-bidang jurnalistik. Mas Sulu ini lulusan Pancasila, angkatan pertama dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, yang kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dan lulus S2 dari UI, dan bergabung di Universitas Pancasila menjadi dosen teman-teman sekalian. Jadi nanti Anda bisa bertemu dengan Mas Sulu kalau mau curhat, mau sharing, dosennya gimana, yang jahat siapa, yang baik siapa, yang oke siapa, yang guys siapa, itu ada di Mas Sulu deh, bisa ngobrol dengan Mas Sulu. Itu salah satu perkenalan dengan dosen-dosen kita. Wah, itu dia tadi profil-profil dari dosen dan dekan kita, keren-keren banget ya. Jadi benar kata Mas Rosid, nggak salah masuk sini karena profil dan latar belakang pendidikannya luar biasa banget. Jadi nggak perlu ragu lagi ya kalau di sini. Sebelum itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dekan, kepada para wadek. Kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dekan dan Wakil Dekan. Terima kasih semuanya.
Baik. Baik. Benar banget ya. Jadi gak nyesel sebenarnya untuk masuk komunikasi. Teman-teman yang di rumah jangan sampai mungkin yang tadinya bimbang, aduh komunikasi itu gimana ya? Kuliahnya apa cuma ngomong-ngomong doang? Sebenarnya enggak gitu. Seperti yang tadi Mas Rosid ngomong, ada proyek-proyek. Jadi semua tugas-tugasnya itu emang based on proyek. Benar. Dan cakupan ilmu komunikasi itu luas banget. Banget. Jadi, Bahkan apa nih? ada yang tadi sport. Benar-benar. Bisa jadi jurnalis. Bisa jadi jurnalis. News anchor. Dan banyak lagi profesi lainnya. Ataupun kalau kalian suka riset-riset, wah Benar. kalian juga bisa. Dan gak usah nyesel deh pokoknya untuk masuk komunikasi. Pokoknya enjoy banget. Benar-benar enjoy. Benar, ini pilihan tepat untuk belajar komunikasi lebih jauh. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman. Ini adalah tempat yang sangat tepat. Lalu selanjutnya, kita mau ngapain nih, Dimas? Jadi acara selanjutnya adalah akan ada pemaparan materi. Oh, materi. Oh ya, materinya tentunya nggak kalah menarik ya. Benar. Yang akan disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu Mbak Tribuana Tunggadewi. Oke, materinya itu tentang etika budaya perkuliahan. Jadi, bagi teman-teman kan masih ada di zaman-zaman transisi dari siswa ke mahasiswa. Jadi materi ini sangat-sangat penting. Benar. Oke, untuk itu apakah kita langsung aja ya kita tanya Mbak Halo Mbak Ti. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Mohon maaf Mbak loh. Ti, bisa mendengar suara saya ya, MC? Bisa. Aku kedengeran nggak? Aman ya, aman ya Mbak. Mbak Ti sudah mempersiapkan semuanya? Ready? Sudah kayaknya. Oke, kayaknya langsung aja nih. Sebelumnya, apa kabar nih Mbak Ti selama PJJ ini? Oh bener Mbak, sehat-sehat selalu Mbak. Alhamdulillah, tapi memang PJJ itu tantangan tersendiri ya. Artinya buat aku sih ngajar online itu jauh lebih capek. Makanya ketika diminta sama panitia buat nyampein materi, kupikir salah satu materi yang penting itu adalah untuk sharing gimana sih kalau kita komunikasi online. Gitu. Oke, kalau saya lihat itu temanya kan tentang etika budaya perkuliahan. Ada masukan apa nih? Atau mengapa alasan Banti untuk membawa tema ini? Karena gini, aku kan ngajar udah lumayan lama lah ya. Salah satu yang sering aku temui itu kebanyakan mahasiswa itu nggak siap buat masuk ke suasana kuliah, dan itu kayaknya cukup mengkan buat sebagian anak, atau buat sebagian anak lain justru jadi lebih loose gitu, nggak tahu etikanya, nggak tahu aturannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi etika itu kan sebetulnya sesuatu yang kita terapkan sehari-hari ya. Nah, sementara banyak orang yang pemahaman tentang keseharian atau hal yang patut dan nggak patut secara sehari-hari itu pun beda-beda. Makanya aku rasa penting buat kita share sama-sama kira-kira sebetulnya enaknya gimana ya kalau kita berkomunikasi dalam perkuliahan. Terus lebih spesifiknya lagi, kalau buat sekarang bagaimana kita berkomunikasi dalam dalam kuliah yang sifatnya lebih banyak online-nya gitu. Oke. Halo, selamat siang ya sekarang ya. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Perkenalkan, saya Tribuana Tunggadewi. Status saya dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi teman-teman baru ketemu saya harusnya sih nanti di semester 2 insya Allah ya, kalau kita semua lancar proses kuliahnya, kemudian sehat-sehat, insya Allah di semester 2 kita ketemu, entah itu secara daring ataupun luring. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan buat sharing mengenai etika dalam perkuliahan gitu ya. Tapi kan waktunya mepet ya, jadi waktu kemarin saya diminta share untuk etika perkuliahan, kayaknya banyak banget ya etika perkuliahan itu. Dengan waktu 1 jam, rasanya cukup sulit buat sharing mengenai etika ini. Tapi lalu saya pikir-pikir lagi, saya share ke panitia, kayaknya kita fokusin lagi untuk etika berkomunikasi
secara daring. Sebetulnya saya sendiri kalau di Vkom, mata kuliah yang saya ajar itu biasanya berhubungan dengan media, komunikasi massa, kemudian juga kajian dampak, dan juga materi-materi perkuliahan yang terkait dengan komunikasi personal dan psikologi komunikasi, gitu ya. Karena selain dosen, saya juga adalah praktisi play therapy, salah satu pendekatan dalam praktek psikoterapi. Jadi memang salah satu yang jadi fokus saya saat ini ketika saya mengajar atau ketika saya praktek dalam ruang psikoterapi adalah betapa saat ini kebanyakan dari kita agak bingung dengan etika dan juga hal-hal yang lebih praktikal ya daripada etika seperti standar kepatutan gitu ya, gimana caranya kita untuk menyapa orang dan lain sebagainya. Itu saya rasa semakin menjadi sebuah tantangan. Apalagi tadi seperti yang saya sharing, saya udah cukup lama jadi dosen. Saya mengajar mulai tahun 2001. Waktu itu nggak usah disebutin deh ya umur saya berapa. Ketahuan nanti umur saya berapa. Jadi dari 2001 saya udah mulai ngajar. Saat saya sedang masih S2 waktu itu. Lalu saya merasa bahwa seiring dengan perkembangan waktu ada begitu banyak perubahan yang terjadi saat berinteraksi di kelas ataupun di luar kelas. Dan ditambah lagi ketika situasi pandemi seperti sekarang, kita semua kan gagap ya, artinya siapa sih yang menduga bahwa kita akan sulit untuk bertemu tatap muka dalam satu kelas gitu. Sehingga buat kita semua, termasuk saya sebagai dosen, dengan jam terbang yang sudah relatif tinggi sekalipun, seringkali mengalami kegagapan berkomunikasi secara online. Contoh misalnya tadi jam 10.30 saya baru selesai kelas. Ketika saya selesai kelas itu rasanya capeknya luar biasa. Kenapa? Karena riset menunjukkan bahwa berkomunikasi tanpa kehadiran lawan bicara kita nyatanya di sejumlah negara terbukti jauh lebih melelahkan daripada ketika kita tatap muka. Padahal kayaknya kan kebayangnya kalau ngajar online atau kuliah online kita cuma duduk, nggak perlu bergerak kemana-mana, bisa di rumah atau di kosan misalnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu traveling. Tapi ternyata itu secara riset di beberapa negara menunjukkan bahwa berkomunikasi secara online itu jauh lebih menantang daripada secara offline gitu ya. Sehingga buat hari ini saya mau share sedikit tentang bagaimana etika kita untuk berkomunikasi daring atau online sehingga kita semua bisa saling menghormati satu sama lain dan juga bisa saling menjaga gitu ya. Kita semua bisa sama-sama sehat dan insya Allah ketika pandeminya berakhir kita akan bisa kembali ketemu di kampus. Oke, berikutnya. Oke, ini saya kutip beberapa hasil penelitian dari sebuah lembaga di Amerika Serikat. Jadi data ini memang bukan data dunia atau bukan data Indonesia, tapi saya duga datanya tidak terlalu banyak berbeda. Jadi data dari commonsensemedia.org, survei yang mereka lakukan di tahun 2019 menunjukkan bahwa screen time atau waktu kita menggunakan layar untuk mengkonsumsi ataupun berproduksi dalam komunikasi itu untuk remaja, saya asumsikan teman-teman rata-rata mestinya sih masih usia 18-19an ya. Mayoritas mestinya nggak ada yang usianya di atas 25 harusnya. Teman-teman berarti masih masuk kategori teens, walaupun berasanya udah dewasa ya. Karena kalau di Indonesia 17 tahun udah dewasa. Tapi secara siklus kehidupan sebetulnya sampai usia 20-an awal, teman-teman akan masih dikategorikan teens atau remaja akhir. Gitu. Nah, sebagai remaja akhir ataupun remaja pada umumnya, rata-rata di Amerika konsumsi media
berlayar atau screen media itu adalah 7 jam 22 menit. Dan semakin tinggi pendapatan keluarganya, maka akan semakin tinggi juga waktu orang-orang tersebut atau remaja-remaja tersebut untuk mengakses medium screen, gitu ya. Medium screen itu misalnya laptop, smartphone, kemudian personal computer dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Berikutnya saya juga masih punya data penelitian ya di slide selanjutnya. Oke, nah mungkin teman-teman boleh share kalau online kalian ngapain sih? Silakan bisa tulis di chat room. Teman-teman kalau ada yang mau jawab silakan. Kalau online kalian ngapain sih? Kekirimnya private tuh kan. Ini dosen udah ngajar dari 2001 aja gaptek loh. Oke, silakan. Kalau kalian mau online, jawab silakan chat. Kalau kalian online, ngapain sih biasanya? Anak Vkom harus banyak ngomong loh. Baik online ataupun offline. Ini mumpung masih online, jadi kita bisa lewat chat. Oke. Rata-rata biasanya katanya remaja atau remaja baik yang usianya 18 tahun ke atas ataupun yang preteens ya. Preteens itu apa bahasa Indonesianya? Pra-remaja, yang masa pra-remaja yang usianya belasan, 11 sampai 13 tahun, itu biasanya aktivitas online mereka adalah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Yang dikerjakan secara daring kebanyakan atau secara online oleh kita, oleh remaja, itu data dari penelitian yang sama oleh Common Sense mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan kebanyakan adalah aktivitas konsumsi, bukan aktivitas produksi. Aktivitas konsumsi itu apa? Aktivitas konsumsi itu biasanya adalah aktivitas di mana kita sebagai pengguna media pasif. Contoh misalnya, kalau teman-teman nonton konten di YouTube, atau di V-Live, atau Instagram Story misalnya, atau nonton timeline di TikTok misalnya gitu ya, tanpa melakukan sebuah posting atau tanpa mengunggah satu konten, maka artinya sebetulnya aktivitas yang teman-teman lakukan itu adalah aktivitas konsumsi. Nggak ada bedanya dengan ketika kita nyalain TV atau nyalain radio, lalu kita nonton program TV atau program radionya. Nah, apa sih yang penting buat digarisbawahi tentang aktivitas konsumsi ini? Aktivitas konsumsi adalah sebuah aktivitas pasif. Artinya kita sebagai konsumen media atau sebagai pengguna media, kita nggak punya andil, kita nggak punya kontrol terhadap apa yang kita lakukan secara online. Artinya misalnya gini, teman-teman hanya akan mengikuti algoritma atau rekomendasi dari video yang ada di YouTube yang sedang kalian akses. Atau teman-teman hanya akan bisa lihat di-explore di akun Instagram kalian apa-apa saja yang menarik menurut Instagram. Tapi kita sendiri, kalau kita hanya sebagai konsumen, maka teman-teman artinya tidak akan bisa membuat kontennya, atau teman-teman memilih untuk tidak membuat kontennya. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini dia data berikutnya ya. Tadi kalau pertanyaan saya, apa sih yang teman-teman lakukan? Kesimpulannya sebetulnya adalah kita lebih banyak melakukan aktivitas konsumsi daripada produksi. Jeleknya apa? Ya jeleknya kalau kita banyakkan konsumsi, maka kita akan pasif, kita nggak menjadi orang yang lebih kreatif. Tadi kebetulan ada pertanyaan dari Ilham Madika. Apa saja soft skill dan hard skill yang harus dikuasai jika ingin menjadi jurnalis di televisi nasional? Oke.
Saya akan sekalian jawab walaupun topik itu sebetulnya bukan saya yang harus saya jawab ya, karena ada relevansinya dengan dengan aktivitas konsumsi. Ketika teman-teman mau bekerja di bidang media, maka sebetulnya yang harus mulai kita biasakan sejak sekarang adalah mulailah rajin untuk memperhatikan proses produksi media. Jadi contoh misalnya kalau teman-teman mau jadi jurnalis di TV. Lalu ketika teman-teman mau jadi jurnalis di TV, maka yang bisa teman-teman lakukan sekarang mungkin yang lebih mudah adalah kalian bikin konten. Lalu ketika kalian bikin konten, kalian unggah ke salah satu akun media sosial yang kalian punya, entah ke YouTube atau ke media sosial lainnya, gitu ya. Kenapa demikian? Karena itu adalah salah satu latihan buat teman-teman untuk bisa mulai melakukan proses produksi. Karena kalau teman-teman mau jadi jurnalis misalnya nantinya, kalian akan harus punya keterampilan buat memproduksi sesuatu. Dalam hal ini kalau jurnalis adalah berita yang diproduksi. Gitu. Jadi kalau kita cuma diem, kita mengkonsumsi apa yang ada di screen kita, maka artinya kita adalah pengguna pasif, sehingga skill kita sebagai orang yang belajar atau yang bekerja di bidang komunikasi nggak akan terasah. Jadi tadi kalau menjawab pertanyaannya Ilham adalah mungkin yang bisa Ilham lakukan salah satunya dan teman-teman lain adalah mulailah untuk menjadi konsumen yang aktif. Bisa dimulai dengan memperhatikan atau mengobservasi konten-konten media tersebut. Kemudian selain itu juga setelah mau observasi, misalnya gitu ya, kalian sukanya adalah bikin konten video. Maka teman-teman kemudian setelah mengamati, melihat misalnya konten apa yang banyak di post, lalu kalian barangkali bisa menambahkan kreativitas di sana, lalu teman-teman akan bisa mulai memproduksi konten yang menurut kalian tepat untuk khalayak. Itu aktivitasnya sudah masuk ke produksi, gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi kalau aktivitas screen time kita secara survei, ini kembali lagi datanya di Amerika memang, yang terbanyak itu adalah menonton video. Saya rasa ini juga banyak, datanya nggak beda jauh dengan di Indonesia. Yang kedua adalah main game. Seingat saya sih kalau di Indonesia, selain menonton video, yang lain itu adalah mengkonsumsi media sosial. Media sosialnya bisa juga yang berbasis video sebetulnya. Oke, next. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke tentang etika perkuliahan ya. Apa sih sebetulnya yang berbeda di saat ini, saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Yang berbeda sebetulnya adalah kita nggak ketemu dalam satu setting atau dalam satu ruangan. Biasanya kan kalau saya ngajar, saya ada di kelas, teman-teman ada di depan saya, gitu ya. Saya bisa langsung diskusi, ada interaksi langsung, saya bisa tegur mahasiswanya langsung, mahasiswanya bisa tegur saya langsung. Tapi saat ini kita menggunakan sejumlah platform digital untuk bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Ini adalah beberapa platform pembelajaran jarak jauh yang saya rasa paling banyak digunakan di Vkom UP. Kita punya Brightspace. Brightspace ini learning management system-nya UP yang resmi. Kemudian juga teman-teman dosen banyak juga yang memanfaatkan fitur atau aplikasi video call berbasis Meet, Google Meet atau Zoom kebanyakan, dan dibantu dengan chat seperti WhatsApp atau Line. Kebanyakan kita akan menggunakan ini. Contoh misalnya di kelas-kelas saya di semester ini, yang saya gunakan adalah Brightspace pasti sebagai learning management system-nya UP, dan saya menggunakan Google Meet. Jadi di kelas-kelas saya semester ini, mahasiswa itu bisa mengakses materi perkuliahannya di Brightspace, upload atau unggah tugas ke Brightspace ketika ada tugas, diskusi di Brightspace, tapi untuk tatap muka dalam tanda petik ya ini artinya, tatap muka secara online-nya, saya menggunakan Google Meet.
Selain itu juga kita punya WhatsApp group di mana dalam struktur perkuliahan, kalau buat saya ya, karena setiap dosen punya struktur perkuliahan yang beda-beda, biasanya misalnya saya ngajar dari jam 8 sampai 10.30. Jam 8 sampai jam 9, pertama kali yang saya buka adalah line atau grup WhatsApp. Di situ saya akan lemparkan materi diskusi, mengingatkan mahasiswa tentang silabus apa yang mesti dikerjakan dan lain sebagainya. Lalu kita baru pindah ke platform Google Meet, gitu ya. Di Google Meet maka bentuknya akan kurang lebih seperti kuliah biasa. Saya akan menjelaskan, teman-teman bisa interaksi, walaupun interaksinya jadinya nggak asik sih memang ya. Karena memang kelas itu atau kuliah itu menurut saya soul-nya itu sebetulnya ketika kita tatap muka. Tapi lagi-lagi kita semua harus beradaptasi ya. Jadi artinya saya pun harus membiasakan diri untuk bisa membuat mahasiswa jadi interaksi ke saya ketika kita online. Gitu. Nah, kalau masih ada diskusi dan ada waktu yang tersisa, maka kita balik lagi ke WhatsApp group atau ke Brightspace. Karena kalau teman-teman nanti atau sudah kali janjian ya, belajar penggunaan Brightspace, kita bisa chat juga di situ, kita bisa diskusi dan lain sebagainya. Gitu. Berikutnya. Oke, sambil ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kelebihan dan kekurangan jurusan komunikasi apa ya, Bu? Terima kasih. Oke. Kelebihan dan kekurangan jurusan komunikasi itu kayaknya mesti dispesifikan lagi tuh. Dibanding apa? Nanti sambil jalan saya coba jelaskan. Sebetulnya sih kalau kita berkomunikasi ya, nggak ada bedanya antara yang berkomunikasi secara daring atau luring, gitu ya. Apa sih bedanya? Biasanya selalu ditanyain seperti itu. Apa bedanya? Bedanya mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke, burem ya. Ini saya ambil dari salah satu buku teks yang saya pakai buat mata kuliah komunikasi antar pribadi. Jadi kesimpulannya sebetulnya adalah perbedaan dalam komunikasi daring dan luring itu tidak terlalu berbeda jauh. Kalau buat saya ya, secara etika berkomunikasi secara daring dan luring itu nggak ada bedanya. Walaupun kalau teman-teman bisa lihat di slide ini, bedanya antara yang tatap muka dengan diperantarai komputer itu ada banyak juga gitu ya. Artinya kalau face to face tentunya kita dalam satu ruangan, kalau computer mediated kita diperantarai oleh gadget gitu. Nah, tapi sisanya sebetulnya etikanya sama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau secara teori katanya antara face to face dan computer mediated communication itu ada banyak bedanya, tapi sebetulnya sih kalau secara praktis ya, berkomunikasi secara daring dan luring itu nggak beda jauh, terutama dalam hal etikanya. Ini satu contoh teks. Contoh teks ini beneran saya terima beberapa bulan lalu. Gitu ya. Jadi ada seorang dia teks ke saya, dia intinya adalah kalau saya tangkap mahasiswa ini sepertinya nggak puas dengan penilaian saya. Sebetulnya sih itu hal biasa. Bahkan saya biasanya kalau tatap muka mahasiswa, karena saya biasanya kalau periksa ujian itu penuh dengan coretan, mereka kalau udah saya coret-coret kesel terus nanya ke saya, Mbak, kenapa saya kok dicoret-coret gini, gitu ya. Nah, ketika mahasiswa tanya langsung ke saya, maka mahasiswa itu biasanya tahu batasannya ya, bahwa bahasa seperti apa yang harus pakai, boleh nggak dia lempar kertasnya ke saya misalnya, gitu ya. Dia tahu bahwa itu nggak boleh misalnya. Terus dia bisa tahu bahwa kalau dia mau menanyakan nilai dia bisa bandingin, gitu. Dia bawa kertasnya ke hadapan saya. Kalau kita kuliahnya luring gitu ya. Tapi ketika kita berkomunikasi secara daring, maka kadang-kadang kita nggak sadar ya, karena
kalau kita berkomunikasi secara luring, kita tahu persis siapa yang kita hadapi. Artinya mahasiswa yang mau protes, dia sadar bahwa oh itu Mbak Tribuana bentuknya begitu gitu ya. Kalau gue ngomong seperti ini, kira-kira Mbak Tribuana akan seperti apa reaksinya? Takut juga dong kalau tatap muka tiba-tiba mahasiswanya protes, lempar kertas, terus saya lempar balik gitu kertasnya. Takut lah dia pasti ya. Tapi ketika dalam konteks komunikasi daring, seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita komunikasikan ke lawan bicara kita sebetulnya bisa jadi nggak enak loh diterimanya sama lawan bicara. Cuma satu contoh. Ada banyak contoh-contoh lain dan bukan cuma dari mahasiswa. Bisa jadi dari rekan kerja, bisa jadi dari klien praktik psikoterapi saya, bisa dari siapapun. Tapi kebetulan ini yang saya ambil, gitu ya. Nah, ini adalah contoh teksnya. Jadi intinya adalah komunikator ini dia menyampaikan pesan ke saya bahwa dia sudah memastikan bahwa jawabannya dia itu selaras ke beberapa orang kompeten. Ini coba deh kalian pikir, kalau dia bilang bahwa saya bahkan memastikan keselarasan jawaban ke beberapa orang kompeten demi mendapatkan hasil terbaik. Artinya kan kalau buat saya ya sebagai penerima pesan, orang yang mengirim pesan ini menurut menurut saya, dia merasa bahwa saya tidak sekompeten orang-orang yang dia tanyakan. Tapi apa iya? Bisa jadi juga enggak kan? Bisa jadi saya yang baper dong, ya. Artinya ketika kita berkomunikasi secara online, salah satu kesulitannya adalah saya nggak bisa langsung melihat mahasiswanya gimana. Sekalipun misalnya dia video call. Ketika dia video call pun, maka suasananya, ambience-nya itu akan beda dibanding ketika kita tatap muka. Kesadaran kita akan lebih rendah ketika kita berkomunikasi secara online dibanding ketika kita berkomunikasi secara offline. Gitu ya. Berikutnya. Nah, tadi kembali lagi pada dasarnya berkomunikasi daring atau luring itu sama sih. Kenapa? Karena pesannya adalah manusia. Terus kalau pesannya manusia, kenapa? Manusia itu kan adalah makhluk yang punya rasa ya. Manusia itu punya sense. Sense itu apa sih? Punya panca indera. Dia punya indera. Manusia itu punya indera. Punya mata, punya telinga, punya kulit, punya lidah untuk merasakan sesuatu. Gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita berkomunikasi secara daring dan luring sama aja kita berkomunikasi dengan manusia yang punya sense tadi atau punya indera-indera tadi. Sehingga ketika kita berkomunikasi daring ataupun luring sama aja kita perlu mempertimbangkan bagaimana penerima pesan bereaksi setelah kita kirimkan pesannya. Tapi balik lagi, kalau luring atau offline kita bisa dengan mudah tuh ngeliat, misalnya mahasiswa pasti tahu kalau dosennya marah. Atau kenapa? Karena dia lihat dong, kalau muka saya misalnya marah gitu ya saya marah pasti. Atau kalau misalnya saya lihat mahasiswa saya udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya berarti saya tahu bahwa oke, sekarang saat kita bubar, misalnya gitu ya. Tapi kalau saya online, saya nggak bisa lihat bagaimana reaksi mereka secara nonverbal. Karena yang saya hanya baca adalah misalnya teks seperti tadi gitu, bahwa ada mahasiswa yang bilang bahwa dia sudah memverifikasi jawabannya ke orang-orang yang kompeten. Dan karena satu lagi yang berbeda komunikasi online dan offline adalah kalau online itu kan kita nggak bisa langsung ya bereaksi, ada jeda. Jadi ketika saya terima message-nya mahasiswa itu, maka saya nggak bisa langsung dapat reaksi balik. Saya nggak bisa langsung kasih feedback. Saya baca dulu dan itu saya bacanya lama loh sampai mencerna ini anak maksudnya apa, dia kesel sama gue atau gimana gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa dosen itu nggak bingung loh dapat pesan dari mahasiswa, bingung. Contoh misalnya saya semester ini ngajar hampir 200 mahasiswa di 4 kelas yang berbeda. Dan ketika mahasiswanya menumpuk pesan, maka itu satu tantangan buat saya. Dan tantangan yang sama juga tentunya teman-teman hadapi. Gitu ya.
Ini terkait dengan pertanyaan dari Yolanda. Apakah pembelajaran secara daring cukup efektif bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Vkom? Menyambung ke pertanyaan Yolanda, jawaban saya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena sebetulnya saya percaya para dosen dan juga fakultas secara terpusat, kita sudah konsolidasi supaya teman-teman dan kami sebagai staf pengajar dan juga staf akademik di kampus bisa bersinergi untuk berkomunikasi dengan segala keterbatasannya. Tapi tentunya model pembelajarannya nggak bisa seperti kalau kita di kelas. Artinya, seperti yang tadi saya jelaskan tentang struktur kelas saya perlu menggunakan sejumlah platform untuk bisa berusaha mengefektifkan materi perkuliahan. Gitu ya. Kenapa nggak cuma pakai satu platform? Karena ini bayangin ya, teman-teman tatap muka aja, kalau saya ngajar lebih dari 2 jam, itu pasti bawaannya udah nggak enak tuh mukanya dilihat deh. Sama dosennya juga, pegel juga ngajar 2 jam lebih kan ya. Jadi makanya ketika kita online, dosen itu menyadari kok sebetulnya bahwa perkuliahan yang tadinya misalnya 2,5 jam secara offline, itu nggak bakal mungkin dilakukan 2,5 jam dengan model perkuliahan yang lecturing kayak gini. Tapi dia harus dipadatkan. Terus enak banget dong dosen yang ngajarnya cuma 1 jam gitu. Biasanya gini nih, sama saya juga sebagai orang tua murid suka nanya gitu tuh ke guru di sekolah anak saya. Enak banget bayarnya sama, beda-beda tipis, tapi terus kok belajarnya cuma segitu aja, sekian dan terima kasih. Tapi sebetulnya walaupun kita hanya ketemu di Google Meet misalnya sejam atau bahkan cuma 30 menit cukup. Sisanya teman-teman akan terkoneksi dengan dosen dan rekan-rekan mahasiswa lainnya di kelas yang sama dengan menggunakan platform lain. Misalnya kalau buat kelas saya pakainya WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu sepanjang jam kuliah, mulai dari misalnya ya jam 8 sampai 10.30 itu WhatsApp grupnya akan aktif. Kalau misalnya WhatsApp grupnya nggak aktif, ya biasa kan ya, mahasiswanya aduh telat bangun, apalah segala macam ya. Saya sebagai dosen berkewajiban untuk membuat kelasnya aktif, gitu. Dan sejujurnya buat saya semester lalu ketika kita mulai PJJ di bulan Maret, saya justru menemukan bahwa banyak mahasiswa di kelas-kelas saya yang mereka justru potensinya lebih tergali ketika PJJ. Satu misalnya mereka bisa belajar jauh lebih mandiri. Ini juga terkait dengan etika perkuliahan sebetulnya ya. Mahasiswa itu saya nggak tahu kenapa semakin ke belakang, menurut saya semakin ragu. Coba refleksi sendiri itu nanti ya. Bener nggak sih katanya Mbak Tribuana kalau gue makin lama gue tuh ragu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang saya temui mahasiswa saya di angkatan-angkatan pertama saya ngajar di tahun 2000-an awal, mahasiswa itu biasanya jauh lebih confident, lebih percaya diri. Nah, belakangan mahasiswa itu banyak yang saya rasa jauh lebih ragu. Banyak bertanya untuk hal teknis. Kalau nanyanya kritis, oke ya. Tapi ini banyak juga materi perkuliahan, tapi lebih ke teknis. Contoh misalnya gini, saya sering banget nemuin mahasiswa yang nanya terus berkali-kali tentang format format UTS misalnya gitu ya, atau format UAS. Marginnya harus kayak apa, font tulisannya harus kayak apa, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya itu sudah dikomunikasikan berulang kali dan sudah di-upload ke Learning Management System. Nah, yang saya temui saat saya ngajar online kemarin di semester lalu adalah saya menemukan bahwa banyak mahasiswa yang justru ternyata jauh lebih mandiri ketika model belajarnya adalah daring. Gak ngerti juga kenapa, mungkin saya perlu melakukan riset ya. Kenapa kok kayaknya mahasiswa ketika diberi kebebasan untuk bisa mengakses 24 jam materi perkuliahannya secara online, karena saya juga kadang kirim materi rekaman ya, materi rekaman, modul, dan lain sebagainya gitu ya, dalam bentuk audio atau dalam bentuk teks tertulis.
mahasiswa itu kan jadi punya akses terhadap materi perkuliahannya 24 jam. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang memang siap belajar mandiri, saya melihat bahwa mereka sangat-sangat berkembang justru dibanding sebelum kita pembelajaran jarak jauh, gitu. Terutama karena kalau teman-teman masuk jurusan komunikasi, tadi sekaligus jawab pertanyaannya, ini nggak ada yang tentang kelebihan dan kekurangan jurusan komunikasi. Sekaligus pertanyaannya Yolanda tadi ya, keuntungannya kita belajar ilmu komunikasi saat ini adalah karena memang secara materi perkuliahan ilmu komunikasi menurut saya secara pribadi sangat mungkin buat didaringkan. Teman-teman kan nggak belajar kedokteran toh, yang artinya gini, kalau kedokteran itu kan harus ada praktek. Gitu ya. Berapa banyak mahasiswa yang sekarang ditugaskan untuk menjadi volunteer di rumah sakit atau di Wisma Atlet, gitu. Berarti butuh praktek. Sementara kalau komunikasi, emang nggak butuh praktek, Mbak? Perlu. Contoh misalnya semester ini buat mata kuliah komunikasi massa, tugas akhir saya itu adalah tugas akhir yang bentuknya karya proyek. Jadi setiap kelompok saya tugaskan untuk membuat sebuah karya. Karyanya bebas selama terkait dengan proses komunikasi massa. Nah, artinya bisa praktek nggak? Ya bisa banget. Karena teman-teman justru bisa fokus misalnya bikin video, ngedit video, brainstorming tentang bisnis plan untuk bikin media seperti apa, atau bikin aplikasi seperti apa gitu ya, itu sangat mungkin. Jadi kalau ditanya, mungkin efektif nggak kita kuliah komunikasi secara online? Menurut saya efektif. Menurut saya efektif karena memang ilmu komunikasi kebetulan adaptif buat bisa di-online-kan. Berbeda dengan beberapa keilmuan lain yang prakteknya harus di lab misalnya. Nah tadi juga menyambung pertanyaan yang tentang, jadi kekurangan dan kelebihannya apa? Kalau saya coba terka ya, kalau misalnya pertanyaan ini terkait dengan saat ini, kelebihannya terutama adalah memang karena teman-teman nggak akan rugi memaksakan diri dalam tanda petik untuk tetap kuliah walaupun kuliahnya nggak tatap muka. Karena kalian nggak akan kehabisan atau kekurangan ilmu yang didapat. Plus saya rasa prakteknya juga akan bisa jauh lebih banyak. Kenapa? Karena banyak dosen yang saat daring ini kuliahnya justru memberikan materi-materi yang lebih praktikal. Dan di sisi yang lain, untuk keilmuannya secara kemampuan analisis, observasi, dan lain sebagainya, itu pun bisa teman-teman lakukan secara mandiri. Waktu refleksi kalian lebih panjang daripada ketika kuliah offline. Oke, terus berikutnya ada lagi, Bu, saya pelupa kalau saya chat dosen malam-malam bertanya mengenai perkuliahan. Namun saya jelaskan bahwa chat saya ini untuk direspon saat jam kerja. Apakah hal tersebut salah? Saya menghindari lupa tanya esoknya. Oke. Jadi gini, ingat lagi ya, kalau kita semua itu kan manusia ya. Manusia itu punya indera, di mana inderanya itu akan memproses stimulus. Stimulus itu apa ya? Rangsangan yang berbeda-beda. Jadi contoh misalnya, buat saya, ketika ada mahasiswa ngomong suaranya keras ke saya, buat saya biasa. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman ketemu saya, jangan kaget. Suara saya kenceng banget. Ngomongnya cepet pula. Gitu. Tapi itu kan saya. Gimana dengan dosen lain? Lah ya berat lah Mbak. Kalau saya setiap semester ngambil 8 mata kuliah. Lalu 8 mata kuliah ini dosennya beda-beda. Saya tahu dari mana dosennya kayak apa. Nah, yang penting buat teman-teman lakukan adalah ini menjawab tentang si pelupa ya, yang chat dosen malam-malam. Maka teman-teman akan bisa melakukan, namanya sih kalau kita sebutnya biasanya kontrak perkuliahan. Di awal perkuliahan, dosen itu biasanya punya satu sesi untuk menjelaskan satu semester itu mau ngapain, terus membangun kesepakatan. Kontrak perkuliahan itu artinya kesepakatan dalam kelas. Gitu ya. Kalau di kelas saya jelas bilang bahwa saya akan aktif menjawab ketika perkuliahan berlangsung. Artinya kalau kalian jam kuliah saya adalah 10.30 sampai 13.00 hari Rabu, maka teman-teman akan saya jawab secara cepat atau saya kirim feedback-nya secara cepat di jam itu.
di luar jam itu saya akan jawab, tapi mungkin tidak secepat itu. Terus yang lain, kalau di kelas saya bilang bahwa saya di luar jam kuliah bisa diajak diskusi. Tapi di jam kerja, karena jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 4 sore, Senin sampai Jumat, maka di luar jam itu, kalau saya jawab, alhamdulillah, kalau enggak, jangan baper, gitu ya. Karena itu batasannya. Ya Mbak, itu kan Mbak, kalau dosen lain gimana? Gitu. Jawabannya adalah gini, teman-teman itu adalah orang-orang yang merdeka. Dalam arti teman-teman punya kesempatan untuk berinteraksi dengan dosennya. Jadi, saran saya untuk menjawab tentang ngechat dosen malam-malam ini, tanyakan bagaimana mekanisme komunikasi dengan dosen di saat perkuliahan pertama. Jadi saat teman-teman membangun kesepakatan kelas, tanyakanlah ke dosennya. Kecuali kalau dosennya udah kayak saya ya, bikin struktur kelas sedemikian rupa, saya share ke mahasiswa. Tapi itu pun kan kadang-kadang ada yang masih bingung ya, jadi tetap bisa tanya. Gitu. Itu sih yang bisa dilakukan. Karena setiap dosen adalah manusia yang berbeda, sama. Setiap mahasiswa adalah manusia yang berbeda. Terus berikutnya Andrea, mudah-mudahan menjawab ya itu tadi. Saya, apa kendala mengajar mahasiswa baru yang tidak pernah bertatap muka dengan dosen dan perbedaan dengan mahasiswa yang sudah diajar sebelumnya? Kendalanya sih, ini kalau buat saya ya, kendalanya adalah kalau yang sudah pernah diajar, mahasiswa itu udah tahu dosennya seperti apa. Karena biasanya setiap dosen, walaupun misalnya ya, saya semester genap ngajarnya komunikasi antar pribadi, semester ganjil ngajarnya komunikasi massa. Walaupun saya ngajar 2 mata kuliah yang berbeda, tapi saya sebagai manusia kan sama. Jadi mahasiswa itu pasti udah paham lah, nggak perlu saya jelasin panjang lebar seperti apa saya itu. Tapi kalau yang belum pernah ketemu tatap muka, kesulitannya adalah biasanya yang saya temui, saya nggak bisa tebak mahasiswanya seperti apa. Contoh misalnya seperti kelas saya tadi nih, jam 8 pagi sampai 10.30, mahasiswanya sih sopan, datang tepat waktu, kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik. Saya minta untuk matikan video dan audio mereka mengikuti, gitu ya. Tapi kelasnya pasif. Nah, kalau saya tatap muka, maka saya bisa lihat bagaimana reaksi mahasiswanya. Mereka ngantuk, mereka tidur, atau seperti apa. Kalau kayak tadi kan saya nggak bisa lihat. Kalaupun mereka nyalain video, mereka bisa kayaknya ngeliat gini gitu ya. Tapi sebenarnya dia lagi dengerin podcast di telinganya, kan mana saya tahu gitu ya. Jadi kendalanya itu sih. Kalau yang belum pernah tatap muka, maka dosen dan mahasiswa itu akan harus sangat berusaha keras menyesuaikan diri. Itu juga alasan kenapa banyak dosen yang menggunakan lebih dari satu platform untuk kuliah. Jadi kayak misalnya saya tadi pakai Brightspace, pakai WhatsApp, pakai pakai Google Meet. Karena dengan demikian saya akan bisa lebih interaktif dan bisa lebih sering intens berkomunikasi dengan mahasiswa saya. Terus yang berikutnya, bagaimana membangun karir dalam industri komunikasi kali ya? Oke. Ini sebenarnya terkait lagi tadi tuh dengan pernyataan kutipan saya tentang tentang jadilah konsumen yang aktif. Karena kuncinya anak komunikasi itu sebetulnya adalah untuk bisa berinteraksi dengan baik, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya. Orang-orang yang sukses dalam industri komunikasi itu biasanya itu bukan hanya mahasiswa atau bekas mahasiswa yang secara akademik nilainya tinggi. Nilai akademik di atas rata-rata perlu ya, karena kalau enggak nanti nggak bisa lulus lagi. Kalau IPK-nya di bawah IPK standar UP. Tapi yang lebih penting kalau saya lihat, mahasiswa-mahasiswa saya yang secara karir sukses tuh kalau buat saya bukan berarti dia jadi bos, duitnya banyak ya, tapi lebih ke dia sukses menjalani karirnya karena dia happy. Mahasiswa-mahasiswa yang sukses menjalankan karirnya secara mulus dan bekerja dengan dengan sepenuh jiwanya, itu biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang nggak cuma rajin kuliah,
nilainya IPK-nya mendekati 4 atau bahkan 4, tapi adalah mahasiswa-mahasiswa yang juga aktif dalam organisasi-organisasi. Jadi misalnya aktif di lembaga mahasiswa, aktif di ekskul di dalam kampus, di ekskul di luar kampus, itu sangat membantu. Nah, kembali lagi ke untungnya jadi anak komunikasi apa? Untungnya adalah karena pekerjaan di bidang komunikasi itu sangat mungkin teman-teman kerjakan dari sejak kuliah. Kebanyakan ilmu sosial begitu ya. Background S1 saya ilmu sosial, bukan komunikasi, S2 baru komunikasi. Dan ketika semester akhir itu saya sudah mulai kerja. Jadi researcher, jadi petugas lapangan untuk LSM, kemudian saya kerja di stasiun radio sampai saya lulus kuliah, sampai lulus S2 bahkan gitu ya. Dan itu semua saya sambil kuliah sebetulnya. Nggak usah ditanya ya saya berapa lama lulus kuliah ya, itu pilihan hidup buat lulus kuliah cepat apa lambat. Tapi menurut saya seumur hidup alhamdulillah jangan sampai hari ini saya nggak pernah sekalipun harus ngirim lamaran demi dapat kerjaan. Kenapa? Karena portfolio saya sudah saya bangun sejak saya kuliah. Gitu. Jadi kalau mau membangun karir komunikasi yang baik, ya begitu sebenarnya. Teman-teman akan harus membangunnya sejak kuliah. Dan ini sebetulnya sangat mungkin dikerjakan saat ini. Terutama karena banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga freelance atau part-time, seperti misalnya jadi admin online shop gitu ya. Alah, masa kerjanya kayak gitu. Orang tua gue udah kuliah bayar mahal di UP gitu ya. Tenang aja, tenang. Mungkin pekerjaannya kesannya nggak keren. Tapi saya punya mahasiswa di kampus lain yang saya temui bertahun-tahun kemudian. Awalnya dia adalah ya kerjanya gitu ya, freelancer buat fotografer. Sekarang dia adalah salah satu top level stylist di Indonesia. Saya kalau lihat dia tuh bangganya luar biasa. Aduh, anaknya mah waktu kuliah nggak ada harapan deh gitu. Kerjanya dandan terus gitu ya, ngobrol terus gitu ya. Tapi portfolio dia saat dia part-time itu ternyata membawa dia menjadi salah satu top level stylist di Indonesia saat ini. Jadi kalau teman-teman lihat majalah-majalah kayak Harper's Bazaar, terus bahkan dia beberapa portfolionya itu dipakai buat di luar negeri. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Saya percaya bukan karena dia bekas mahasiswa saya atau sarjana ilmu komunikasi dari sebuah institusi yang terkenal seperti Vkom UP, tapi lebih karena dia membangun portfolionya. Tentunya background pendidikannya membantu ya, gitu. Nah, saya sudah dapat peringatan 5 menit lagi katanya. Oke. Satu lagi yang penting terakhir buat teman-teman ketika mau sukses berkomunikasi sebagai mahasiswa atau nanti sebagai praktisi, yang terpenting itu adalah untuk menjadi mindful. Mindful itu artinya apa? Mindful itu artinya berkesadaran. Salah satu yang sering kita lupakan saat ini adalah untuk berkomunikasi dengan penuh kesadaran atau dengan mindful. Caranya adalah cobalah menempatkan diri kita di posisi orang lain. Jadi kalau tadi boleh ke slide berikutnya. Nah, ini contoh teks ya. Ya, ini dia. Kalau kita berkomunikasi dengan kesadaran, misalnya ada orang ngirim teks seperti ini nih, seperti yang tadi. Maka kalau kita mindful atau berkomunikasi dengan berkesadaran, maka kita akan melakukan banyak refleksi ke diri kita. Pertama, misalnya kita akan menanyakan, ini yang akan gue kirimin pesan siapa ya? Dosen kah? Temen kah? Orang tua kah? Tetangga kah, orang yang nggak gue kenal gitu ya misalnya ya, siapa penerima pesannya? Karena ketika penerima pesannya berbeda, maka kita akan mengirimkan teks secara berbeda pasti ke orang itu. Terus cobalah menganalisis siapa sih penerima pesan kita, gitu ya. Karena kalau dia orang tua atau dia remaja, atau dia teman kita, atau musuh kita, bekas pacar misalnya gitu ya, omongan kayak begini nih bisa jadi berantem nih kalau bekas pacar. Tapi kalau dia misalnya adalah teman atau sahabat baik, bisa jadi dapat
komentar kayak gini, sahabat baik Anda nggak akan protes, gitu ya. Terus yang berikutnya, penerapan dari komunikasi berkesadaran itu, misalnya poin yang ketiga adalah kalau si mahasiswa atau si pengirim pesan ini melakukan refleksi di poin yang ketiga atau memikirkan gitu ya, gue emang sebel sih sama Mbak Tribuana dulu pernah dimarahin. Tapi kayaknya sebenarnya sih emang tugas yang gue kerjain tuh nggak maksimal dibanding punyanya teman gue si A misalnya gitu ya. Itu bisa kita lakukan refleksi seperti itu. Terus yang terakhir adalah sadarilah bahwa berdebat tanpa dasar itu akan percuma. Ketika teman-teman masuk ke dalam proses komunikasi, lalu kalian udah tahu bahwa kacau nih, pasti ini udah korslet, nggak satu pikiran kita, maka sebaiknya hindarilah melakukan komunikasi itu. Begitu. Jadi menutup materi saya hari ini tentang etika, recapnya adalah gini. Pertama, sadarilah bahwa offline ataupun online, kita semua adalah manusia yang punya perasaan. Ketika teman-teman mencari etikanya komunikasi itu seperti apa sih? Etika berkomunikasi sehari-hari kayak apa? Jawabannya adalah, bayangkanlah bagaimana ketika ada orang berinteraksi dengan teman-teman, lalu yang kalian harapkan tuh komunikasinya kayak apa? Seneng nggak kalau misalnya teksnya adalah seperti ini? Atau lebih enak ketika teksnya berbeda? Atau misalnya lebih enak ketika teman-teman kasih sebuah bukti yang lebih faktual, gitu, yang ada faktanya. Gitu. Jadi ingatlah bahwa etika komunikasi itu harus dilandasi yang pertama dengan kesadaran. Berkomunikasilah secara mindful, dengan penuh kesadaran, karena dengan sadar melakukan komunikasi secara sadar, teman-teman akan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia senang atau enggak, dia marah atau enggak, dia pengen mukul kita atau enggak gitu. Kita akan bisa merasakan itu kalau kita berkomunikasi dengan kesadaran. Demikian, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke panitia. Oke, materinya keren banget nih tadi yang disampaikan oleh Banti. Iya ya. Tadi ngomongin soal etika dan budaya perkuliahan. Jadi penting banget nih, walaupun kita daring, nggak laring, tapi kita tetap menggunakan etika yang sesuai. Jangan samakan ketika kita chatting dengan teman sama seperti ke dosen. Tentunya berbeda ya, Kak? Iya, benar banget. Setelah itu juga tadi, kalau yang aku dengar, Mbak Enti juga menyampaikan tips and trick bagaimana cara untuk menghadapi dosen, nggak cuma secara offline, tapi juga secara online. Nah, benar banget. Dan selain itu aja, yang dibagikan tadi adalah media pembelajaran PJJ itu ada banyak ya, ada melalui meeting Zoom, melalui Google Meet, melalui WhatsApp group, dan benar-benar. Dan yang keunggulan dari Vkom adalah kita punya website tersendiri, yaitu Brightspace Pancasila, dan itu adalah khusus untuk maba-maba Vkom. Iya, nanti mungkin kalau udah masuk ke sini, mereka bisa untuk merasakan sendiri gitu ya. Nanti bisa dicobain langsung nih teman-teman. Pokoknya nggak nyesel deh kalau misalnya masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, karena emang udah terakreditasi A. Kampus kita juga kebetulan kemarin sudah terakreditasi A. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Mas? Nah, acara selanjutnya akan kembali. Salah satu dosen kita akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kita, yaitu Mbak Aprilanti Pratiwi dengan lagu Eklat, judulnya Bentuk Cinta. Ikut nyanyi semua ya. Boleh minta tepuk tangannya enggak? Yang di rumah juga. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk
cinta. Ayo semuanya yuk. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Siapa nih? Ya kamu. Kini ku tahu apa yang lain carimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Bentuk cinta kayak gimana sih? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu. Tepuk tangannya mana nih? Yang di rumah ikutan tepuk tangan juga ya. Pernahkah kau bertanya, ayo semua, seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Semuanya yuk. Yang di rumah mana suaranya? Saya nggak kedengeran. Senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu. Ternyata cinta itu bentuknya kamu ya. Kamu itu siapa sih? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak April. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mbak April. Mbak April. Terima kasih. Wah, Mbak April ternyata menyiapkan lagu yang bikin aku kesengsem lagi Mas dari tadi. Lagunya kekinian banget lagi, bikin baper deh. Aku jadi tersentuh deh. Oke, acara selanjutnya apa lagi nih Mas? Wah, kita sudah di sesi terakhir dari acara nih. Padahal aku masih mau berlama-lama sih di sini. Ya, tapi karena waktu dan durasi kita berhenti sampai di sini. Oke. Dan hari ini di sesi terakhir ini akan ada pengumuman tugas. Wah, pengumuman tugas. Oh iya deh. Oh iya, kalau pengumuman tugas berarti siapin dulu alat tulisnya teman-teman yang di rumah. Benar. Bisa disiapkan alat tulisnya. Untuk teman-teman yang di rumah, boleh siapkan alat tulisnya karena akan mencatat tugas-tugas yang akan diberikan. Iya, pulpen dan kertas-kertasnya, atau bisa nanti di screenshot. Tapi kalau kurang jelas, bisa boleh dicatat. dicatat. Iya. Oke, tugasnya apa nih? Oke, jadi tugasnya itu saya meminta untuk teman-teman semua membuat video Instagram dengan tema aku dan PKKMB-ku. Nah, isinya gimana tuh, Kak Dimas? Nah, isinya itu kalian mereview kegiatan selama PKKMB dengan sekreatif mungkin dan sebebas-bebasnya. Tapi ada kriteria-kriteria khusus untuk tugas tersebut. Apa aja tuh, Kak? Oke, yang pertama, teman-teman di rumah diminta untuk follow akun Instagram
Vkom di @vkom_up. Jadi pastikan akun teman-teman sudah memfollow akun Instagram Vkom UP. Benar banget. Selanjutnya, yang kedua yang pasti kalian harus menampilkan wajah kalian, jangan wajah tetangga kalian atau kakek kalian ya. Harus wajah kalian. iya, selanjutnya lagi buat caption menarik tentang videonya. Jadi, jangan hanya videonya diupload, tapi harus bikin caption yang menarik, yang bikin orang jadi mau baca lah gitu ya Kak Dimas ya. Benar. Selanjutnya, Jangan lupa sertakan hashtag PKKMB Vkom UP 2020, hashtag Connecting Next, dan hashtag Vkom UP. videonya itu nanti di-upload di feeds IG dengan minimal durasinya 30 detik dan maksimalnya 59 detik. Jangan lupa juga untuk di-tag ke Instagram Vkom UP @vkom_up. Nah, kalau kalian sudah buat videonya, jangan lupa kirim link Instagramnya ke grup mentor kalian masing-masing karena nanti akan di-absen ya. Iya, lalu juga akunnya jangan di private ya. Jadi biar bisa kita lihat, biar hashtagnya juga terbaca. Jadi akunnya jangan di private. Oh iya, Dimas. Apa nih? Tugas ini juga ada hadiahnya loh ternyata. Wah, hadiahnya apa nih Kak? Hadiahnya kalau juara 1 mendapatkan 200.000, juara 2 mendapatkan 150.000, dan juara 3 100.000. Wah. Tentunya dalam bentuk virtual money. Wah, lumayan banget ya. Bikin video 30 detik, dapat uang 200.000, kapan lagi? Dan pemenang akan diumumkan pada hari Sabtu melalui Instagram @vkom_up. Iya, terus isi review kegiatannya itu juga bisa mengulas tentang materi yang disampaikan oleh Mbak Enti atau Mbak Tribuana yang tadi, yang pemaparan materi yang boleh, tadi. benar. Itu boleh, ataupun pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dekan kita juga boleh. Dan pokoknya kalian bisa bikin video sekreatif mungkin. Yang penting adalah harus ada wajah pribadi, harus ada wajah sendiri. Ya benar banget. Jadi jangan lupa buat tugasnya ya teman-teman. Iya. Dan untuk kegiatan besok, kalian jangan telat ya masuk ke ruang virtualnya, dan jangan lupakan atributnya. Segala lengkap. Iya benar. Dan tugasnya juga harus dikerjain. Iya, Benar. tugasnya bersifat wajib. Jadi akan ada punishment-nya kalau teman-teman yang di rumah tidak mengerjakan. Jadi harap dikerjakan. Kalau enggak juga takutnya sertifikatnya juga nggak keluar ya, Iya Dimas ya. benar. Gitu. Lalu selanjutnya jangan lupa besok akan ada open house. Jadi untuk orang tua teman-teman yang ada di rumah nanti bisa join satu frame dengan teman-teman, atau nanti ada link streaming YouTube melalui channel Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kalian bisa melakukan sesi tanya jawab di sana melalui kolom chat, dan jangan lupa pastikan ketika ikut open house background zoom-nya digunakan menggunakan background zoom dari Vkom UP dengan cara lihat di Instagram @vkom_up. Bisa lihat videonya ya, bisa langsung diklik linknya di sana. Jadi jangan lupa di follow, dicek karena juga akan ada info-info yang menarik di Instagram Vkom UP. Benar. Dan kalian jangan lupa habis ini balik ke room Zoom pusat karena akan ada absensi di sana. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa besok akan ada open house. Kalau orang tuanya ada di rumah, orang tuanya bisa join satu frame dengan teman-teman yang ada di rumah. Benar. Jika tidak, bisa lihat streaming YouTube. Lalu kalau mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Benar banget. Jadi besok orang tuanya yang di rumah langsung ajak aja, mah, ayo mah kita open house bareng, kita tanya-tanya. Yang masih penasaran soal Vkom bisa langsung bertanya di sana. Dan buat orang tua yang lagi kerja, sekali lagi bisa saksikan di link streaming YouTube milik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Dan untuk yang bertanya, langsung tulis saja di kolom chat. Oke, jadi habis ini
bilang sama mama papanya, "Ma, Pa, aku besok ada open house secara daring, tolong join ya," gitu. Jangan lupa ya teman-teman. Lalu setelah ini jangan lupa untuk balik lagi ke Zoom pusat, ke Zoom Universitas Pancasila, karena setelah ini teman-teman diminta untuk absen. Karena absensinya sangat penting ya untuk mendapatkan sertifikat. Ya bener banget tuh. Jadi harus balik ke Zoom yang di sana ya, jangan langsung cabut dari sini. Karena nanti hitungannya kalau teman-teman tidak balik ke Zoom pusat akan tidak dihitung absen. Kan sayang ya kalau nggak dihitung absen. Jadi saya harap untuk balik ke sana. Lalu untuk backgroundnya besok tetap dipakai. Cara mendapatkannya ada di bio Instagram Vkom UP. Benar, langsung aja download linknya di sana, langsung dipakai buat background Zoom esok hari. Iya. Oke, sebelum kita tutup acaranya, kita jargon dulu nih. Masih ingat kan jargon yang tadi kita ucapin bareng-bareng? Duduknya tegak dulu mungkin, soalnya masih di layar tuh kayaknya udah ada yang aduh males banget nih mau makan gitu kan. Ayo kita duduk dulu yang tegak. Benar. Tangannya relax. Tangannya harus santai karena akan menggunakan tangan kita. Oke, siapin tangannya. Kalau saya bilang connecting next, jawabnya Vkom UP. Coba aku di layar belum? Dia belum gerak nih kayaknya. Kita cobain sekali lagi ya. Kita cobain sekali lagi ya. Kita nggak selesai kalau nggak. Iya benar. Kita praktekin ya. Benar. Oke. Ayo cobain ya. Dengan tegap. Ayo siap-siap semuanya. Siap-siap, masih nunduk-nunduk, yang nunduk-nunduk. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Connecting next, Vkom UP forever. Wah, makanya masih kurang nih. Masih kurang mantap. Ayo dong, kan udah mau babai-babai nih. Benar. Ini terakhir banget nih di hari ini. Jadi kalian harus maksimal nih. Ini sesi terakhir kita, oke? Iya, pokoknya kita nggak akan selesai kalau misalnya nggak siap. Ayo siap-siap. Oke, kita hitung ya. Tangannya siapin. Oke, tangannya siapin. 1, 2, 3. Connecting next, Vkom UP forever. Nah, gitu deh, mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Saatnya kita undur diri, tapi ada pantun dulu nih. Pantun. Makan kare pakai pepaya. Yang makan lahir di kayaknya. Dadah teman-teman semua. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Dadah. Connecting next, Vkom UP forever.